Oke, jadi setelah dari Zoom tadi, ya, kita bahas sedikit materi terakhir sebelum meet nanti, problems and solutions. Nah, bagian ini problems and solutions ini akan menjadi bagian dari proposal kalian nanti tentang style penulisan, ya. Ada banyak masalah teknis di sini, jadi semoga bisa didengarkan dengan baik suara saya, ya. Ya, pertemuan kita sekarang kita membahas tentang problems dan solutions. Ya. Nah, setelah ini tidak ada materi lagi. Jadi ya, seperti yang saya bilang kemarin, 4 minggu ini kita benar-benar membahas tentang materi. Ya. Nanti saya juga akan jelaskan kaitannya dengan materi ini terhadap proposal yang kalian kerjakan. Oke. Nah, in academic writing in general, secara umum, the task frequently asks you are the students, to examine a problem and evaluate a range of solutions. The session explains ways in which this kind of text can be organized. Ya, jadi dalam penulisan academic writing itu secara umum biasanya kalian tuh diminta untuk menganalisis masalah, menjabarkan solusi-solusi dari masalah tersebut. Seperti pertemuan sebelumnya, argument and discussion, jadi biasanya kita tidak diminta hanya memandang dari satu sudut pandang. Ketika ada masalah, solusinya juga bukan cuma hanya ada satu, tapi ada macam-macam. Kalimat terakhir di slide ini, note that some of the language is similar to the previous session of argument and discussion. Ya, jadi sedikit mirip-mirip dengan materi sebelumnya. Intinya adalah pembahasan ini kalian diharapkan dalam menulis academic writing proposal yang saya minta itu tidak hanya ketika ada masalah, ada suatu, misalnya ada suatu stigma, ada sudut pandang di masyarakat, kalian tidak hanya membahas solusinya A. No, belum tentu. Bisa ada solusi B. Selain itu juga, setiap solusi tadi, seperti solusi A, tidak hanya itu yang mutlak, tapi bisa jadi ada counter arguments di dalam solusi tadi. Oke. Lanjut ya. Nah, paragraph structure. Kita pelajari dulu paragraf ini. How can road congestion be reduced? Congestion. Kemacetan. Macet, mampet. Ya. Currently, akhir-akhir ini, atau sekarang ini, roads are often congested. Jalan-jalan itu sering macet, which is expensive in terms of delays to the movement of people and freight. Yang ya akibatnya mahal dalam hal keterlambatan pergerakan dari orang-orang, commute, how people commute, bepergian, kemudian freight, barang-barang. Ya, anggaplah kita transfer JNE, JNT, barang dan segala macam. Kalau jalanannya macet, berakibatnya pada harga dan segala macam lah. Lanjutkan kalimatnya, it is commonly suggested that building more roads are widening existing ones would ease the traffic jams. But not only is the cost of such work high, but the construction process adds to the congestion, while the resulting extra road space may encourage extra traffic. Therefore, constructing more roads is unlikely to solve the problem, and other remedies, such as road pricing or greater use of public transport should be examined. Bisa diartikan sendiri lah, saya artikan sedikit aja kata-katanya tadi. Freight itu barang-barang, congestion itu kemacetan. Apalagi remedy itu cara. Sisanya bisa diterjemahkan sendiri. Jadi di pause saja kalau memang butuh waktu untuk mempelajarinya, di pause, cari artinya, pahami. Next. Nah, struktur paragraf tadi, kalau kita bisa lihat, jadi dalam penulisannya ya, di sebelah kanan, problem. Currently, roads are often congested, which is expensive in terms of delays to the movement of people and freight. Nah, itu adalah, jadi kalimat pertama di paragraf tadi adalah masalahnya. Ya. Kemudian, kalimat keduanya diikuti oleh solusi. Solusi yang pertama, solusi A. Jalan macet, masalahnya adalah jalan yang macet. Solusi A adalah
disarankan membangun jalan, lebih banyak jalan, more roads, atau melebarkan jalan yang sudah ada, the existing ones. Nah, hal ini akan mempermudah atau mengurangi kemacetan, traffic jams. Itu solusinya. Tetapi, nah tadi yang saya bilang, kita ketika ada solusi bukan mesti solusi A tadi adalah solusi yang paling ultimate. Ya. Ada argument against solution A. Tadi kan solusinya adalah membangun jalan yang lebih banyak dan memperlebar jalan yang sudah ada. Counter argumentsnya dari ide tadi, but not only is the cost of such work high, bukan hanya biaya dalam pembangunan jalan atau melebarkan jalan yang sudah ada itu tinggi, tapi proses konstruksi pembangunan jalan atau pelebaran jalan tadi malah menambah kemacetan, gitu kan? Kita mau membangun lagi atau memperlebar jalan yang sudah ada, dikerjakanlah. Nah, ketika dikerjakan, macetnya kan makin parah. While the resulting extra road space, sementara hasil dari pelebaran jalan akan memicu lebih banyak kemacetan, encourage extra traffic. Jadi jalan sudah ada macet, jalan diperlebar pun nanti pada akhirnya akan macet juga karena orang akan berbondong-bondong menggunakan jalan tersebut. Nah, itu counter arguments dari solusi A yang tadi. Kemudian conclusions in favor of solutions B and C. Other remedies, jadi ada solusi B dan C-nya tadi, such as road pricing. Road pricing itu kayak semacam harga jalan tol yang ditambah tinggi, or the greater use of public transport, pemanfaatan lebih besar penggunaan transportasi umum, should be examined, harus ditelaah lagi. Nah, jadi struktur paragraf ini, jadi ketika sekalian menulis satu paragraf, dulu kan sudah dipelajari, ketika satu paragraf itu terdiri satu main idea. Nah, nanti ada elaborate-nya di dalamnya. Nah, dalam academic writing biasanya proses penulisan struktur paragraf ini sedikit lebih kompleks. Jadi ada problem tadi main idea-nya, kemudian ada solution, counter arguments atau kelemahan dari solution A, kemudian ada solution B dan solution lainnya. Berikutnya juga ada counter arguments-nya kalau memang diperlukan dan ditutupkan konklusi. Nah, berikutnya ini bisa di-pause juga kalau memang diperlukan. Dengan ide yang sama tadi, sama tentang kemacetan jalan, we can rearrange the sentence to reach the different goal, ya. Itu paragrafnya. Nah, ini kalau dipecah. Jadi sampai di solusi yang A itu sama. Tapi sisanya ini sedikit berbeda dari yang tadi. Silakan di-pause untuk dipelajari dulu. Saya lanjut. Nah, how can road congestion be reduced? Ini perbedaan antara paragraf yang pertama tadi dan yang kedua. Ya. Dia membedakannya di counter arguments dan sisa solution-nya. Idenya sama. Jadi maksud saya perbandingan ini membuat kalian bisa menganalisis bagaimana cara menulis. Kalian punya ide, kalian ingin menuangkannya ke dalam tulisan, you can use the left one or the right one. Oke. Di-pause lagi saja kalau memang butuh waktu untuk mengerti. Nah, practice A, silakan dibaca paragraf ini dulu. Di-pause video saya, dibaca. Nah, sesuai jadwal yang sudah saya bagikan, jadi ada waktu untuk mengerjakan ini, bukan dari video ini, jadi tidak perlu berhenti menonton video ini. Kembali ke Edmodo, silakan dikerjakan. Jadi tugasnya adalah menganalisis paragraf ini, tentukan yang mana problem, solution A, counter argument to the solution A, dan seterusnya. Nah, saya jelaskan sedikit paragraf ini ya. Controlling carbon emissions, judul tulisannya. There is general agreement that rising levels of carbon dioxide atau CO2 in the earth
atmosphere caused by burning fossil fuels are contributing to global warming. Lihat di sini kalimat pertama ya, there is general agreement, ya. Terdapat kesepakatan umum bahwa meningkatnya level karbon dioksida di atmosfer bumi berkontribusi terhadap pemanasan global atau global warming. Kalau masih ingat di semester 3 di sini caused by burning fossil fuels diapit oleh 2 koma itu adalah extra information, ya. Jadi kalimat intinya adalah tanpa caused by burning fossil fuels. There's general agreement that rising levels of carbon dioxide in the Earth's atmosphere are contributing to global warming. Itu kalimat intinya. Terdapat kesepakatan umum bahwa meningkatnya level karbon dioksida di atmosfer bumi yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, hal tersebut berkontribusi terhadap pemanasan global. Itu kalimatnya. Jadi style seperti ini bisa kalian tulis juga nanti dalam proposal, ya. Penggunaan extra information. Kayak yang dulu itu, my brother is watching TV. Ya. Which brother? My brother, a 26-year-old male, is watching TV. Nah, ini adalah extra information. Oke. Nah, silakan kerjakan di Edmodo nanti setelah video ini selesai. Analisis dari paragraf ini yang mana problemnya, solution, argument against solution A, solution B, conclusion in favor of solution B. Ya. Yang ini akan saya ambil sebagai attendance juga untuk jam kedua. Oke. Nah, bagian ini kalau bisa dalam academic writing itu range vocabulary yang kalian gunakan tidak itu saja, tapi bervariasi. The following words can be used as synonyms for problems and solution. Yang sebelah kirinya itu problem, yang sebelah kanannya itu solution. Three main difficulties have arisen. Difficulties, challenge, tantangan, concerns, keprihatinan, kepedulian, questions, issues, worry atau dilema, itu adalah problem. Jadi tidak mesti the main problem in bla 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 is bla bla bla, tidak mesti. There are challenges faced by bla bla bla. Nah, solusinya bisa juga remedy itu cara atau ya jalan atau solusi juga. Answers, suggestion, proposal, rectified atau solved, ya. Itu untuk mengindikasikan solusi. Jadi bisa diganti, ya, untuk penggunaannya. Next, ini bisa sebagai latihan kalau memang mau dikerjakan. Jadi goalnya adalah membuat sebuah paragraf dari structure ini. Topiknya university expansion, perluasan kampus atau universitas. Nah, ada problemnya, ada solutionnya, counter argument, solution B, counter argument B, conclusion. Bisa dibuat seperti itu. Kalau mau silakan kerjakan. Ini tidak dikumpulkan untuk latihan kalian saja. Nah, yang boleh untuk dikerjakan adalah bagian ini. Okay. Think of a similar problem in your subject area, complete the table and write a paragraph that leads to a conclusion. So, misalnya di sini topiknya itu sesuai yang kalian tulis dalam proposal, ya. Anggaplah ini lazimnya akan kalian gunakan nanti di chapter 1, introduction. Nah, lihat contoh proposal yang pernah saya kasihkan. Topiknya itu misalnya ketika kalian ingin menganalisis tulisan lah, the importance of correct grammar
in advertisement, misalnya lah ya. Masalahnya apa? Sebutkan masalahnya di situ. Bahwa menurut according to X, penggunaan pasif is highly important. Tapi kan tidak semata-mata bahwa penggunaan pasif itu selalu benar misalnya. Kemudian kalian berikan solusi A. Solusinya apa? Tapi solusi A tadi juga tidak selalu. Oke, sorry. The jin. Argument against solution A. Lanjutkan ya. Kalian bikin counter argumentnya tadi, kemudian solution B, lanjutkan. Nah, itu bisa kalian pakai struktur ini dalam introduction. Ketika kalian menyatakan bahwa judul ini penting, analisis ini penting, kenapa? Kan begitu. Jadi paparkan solution A-nya karena begini, tapi kalian juga harus fair bahwa solution A ini tidak semata-mata yang paling benar, ada kekurangannya seperti itu. Kemudian ada solution yang lain, baru kalian tutup dengan conclusion. Oke. Nah, seperti itu saja. Thank you very much. Silakan sisa waktunya untuk dikerjakan proposalnya. See you next week.